Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di tempat ini dalam rangka pengajian yang biasa dibawakan setiap hari Selasa. Dan kebetulan hari ini adalah Selasa pertama, yaitu pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah berada pada bab sabar. Di sana nomor hadis yang ke berapa ya? Hadis yang ke-30, hadis yang paling panjang, menyebutkan tentang ashabul ukhdud. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan pula dengan pengajian ini kita dalam bimbingan Allah, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula setiap langkah kaki yang kita langkahkan menuju tempat mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di masjid ataupun rekan-rekan yang ada di rumahnya masing-masing yang menonton dalam live IG Muda Bersinergi. Selanjutnya yaitu pembahasan hari ini seperti yang telah disebarluaskan, yaitu mengenai kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yaitu orang-orang yang ketika di zaman itu mereka didorong menuju parit yang di dalam parit itu ada api yang menyala, sehingga didorong sampai jatuh, maka itulah namanya Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Maka Ashabul Ukhdud itu pun yang di kitab Riyadhus Shalihin ini ditulis dalam bab sabar. Bagaimana ceritanya? Maka di sini dijelaskan hadis nomor 30 dari bab ke-6, dari bab ke berapa? Ketiga ya. Bab ketiga. Hadis yang terpanjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Namun ada diriwayatkan pula oleh hadis yang lain seperti Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Namun di sini dituliskan rawahul Muslim, artinya lafadznya itu milik Imam Muslim. Lafadz dikisahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa an Suhaibi radhiyallahu anhu, maka dari Suhaib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun, ada seorang raja, piman kana qablakum, yang raja itu memang ada dari umat sebelum kamu, sebelum kalian. Wa kana lahu, dan ada
bagi di sisi raja itu sahirun, ada seorang tukang sihir. Falamma maka ketika kabiro seorang sihir itu tua, qala maka ia berkata li maliki kepada rajanya, ini sesungguhnya aku qad kabirtu, aku benar-benar sudah tua. Fab'as ilayya maka utuslah kepadaku gulamun seorang pemuda, u'allimhu sihra maka akan aku ajarkan ilmu sihir. Maka fab'asa ilaihi maka raja itu mengirim kepadanya gulamun seorang pemuda, yu'allimuhu dan untuk belajar mengajarkannya ilmu sihir, mengajarkannya ilmu sihir. Maka memang zaman dahulu tentang keilmuan pun ahli sihir pun takut katanya, tidak ada generasi penerus kan setelah dianya itu tua kan ya. Maka ilmu apapun memang khawatir, seorang guru itu pasti khawatir dengan tidak ada penerusnya, termasuk ilmu sihir pun sama, apalagi ilmu agama. Namun ilmu agama makanya para ulama meninggal kan tidak ada penerus kan, jarang sekali penerus. Tukang sihir pun sama, tukang sihir pun sama, takut mereka tidak ada keberlangsungan ilmunya itu, takut tidak ada, maka ingin menurunkan tentang ilmu sihirnya. Dan ia berkata kepada rajanya, maka diutus oleh raja itu seorang pemuda untuk belajar ilmu sihir. Tetapi wakana fi tariqihi, tetapi ketika lewatnya, ketika pemuda itu belajar dan selalu berjalan di jalannya, dan ida salaka rohibun, maka setiap ia lewat maka pasti perjalanan menuju belajar ilmu sihir itu pasti selalu lewat ke depan tempatnya rohib, ke tempat depannya rohib. Maka faqo ada ilaihi, dan ia pun duduk di sana, wasami'a dan mendengar kalamahu ucapan rohib tersebut. Karena ucapannya baik, maka fa'ajabahu maka ia mengaguminya, takjub dengan apa yang disampaikan oleh rohib itu. Kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad, maka rohib itu memang pendeta kan ya, rohib itu pendeta, karena memang ketika itu yang berlaku adalah Nabi Isa alaihissalam, ajaran Nabi Isa. Wakana ida atas sahiru, apabila ia datang untuk belajar ilmu sihir, marro birohibi, pasti itulah setiap kali belajar ilmu sihir pasti melewati tempat rohib tadi. Maka waqo ada ilaihi, dan ia pun pasti duduk di sana. Jadi setiap belajar ilmu sihir pasti ngalewat kadinya dan duduk untuk mendengarkan ceramah atau ceramah ilmu agama yang diajarkan oleh rohib. Faida atas sahiro, dan apabila datang ke tempat belajar ilmu sihir, maka dia pemuda itu dorobahu, dipukulan. Sebab memang sok telat wae ilahnya, mun sok telat wae itu si pemuda eta teh. Fakasafa dzalika ila rohibin, maka eta teh mengadu ilahnya, mengadu kepada rohib, mengeluh kepada rohib. Faqala maka rohib itu berkata, ida khosita syahiru, apabila engkau takut kepada nu ngajarkeun sihir, maka fakul, maka katakanlah, habasani
menahanku ahli keluargaku. Jadi keluargaku menahanku. Wa idza khasita ahlaka lamun anjeun apabila kamu takut ahlaka keluargamu fakul maka ucapkan habasani syahirun tukang sihir cenah anu ngajaga abdi. Jadi eta mah perkataan rohib. Tos cenah kieu kan sok telat wae kitu nya, sok ditengelan wae mun telat teh nya. Maka cenah lamun sieun ka tukang sihir bejakeun we cenah kitu nya. Keluargaku menahanku. Aya acah naon gitu aya naonna alasan kitu nya. Atau cenah lamun sieun ku tukang sihir maka hasid habasani sahiru maka cenah tukang sihir menahan. Jadi setiap pulang setiap berangkat setiap pulang pasti mendengarkan ceramahna rohib tadi ceramahna. Maka pabaina ma huwa ala dzalika kemudian suatu ketikanya dina suatu keadaan ida'ata ala dabah adimatin. Jadi suatu ketika datang seekor atau hewan adimatin nu gede, hewan teh nu gede. Qad habasatin nas sehingga menghalangi jalan manusia katanya. Faqala maka seorang yang belajar tadi al yauma hari ini sena a'lamu akan aku ketahui sahiru abdolu nasa tukang sihir anu lebih baik am atau rohibul abdolu apakah sena rohib itu nu lebih baik. Jadi ketika itu gitunya kan biasa itu tukang sihir mah ngajarkeun teh kan gitulahnya ai rohib mah mengajarkan yang benar, para ustad para kiai pasti mengajarkan benar, ari tukang sihir mah mereka mengajarkan dengan kesihiran kan gitulahnya dengan kesihirannya. Maka kemudian ketika di cerita lain disebutkan bahwa ketika ada hewan anu amun sapi gila itu naon lahnya anu ngamuk tapi besar. Lamun ku tukang sihir kemudian dijampe-jampe kan lahnya. Ai ku rohib mah nu kitu mah teu kudu dijampe-jampe. Nu kitu mah baledog geus gitu lahnya. Nu kitu mah baledog pasti cenah paeh kayak gitu. Ai ku ilmu sihir mah dijampe-jampe. Maka pemuda tadi menyebutkan al yauma a'lamu syahirun abdolu nya hari ini akan aku ketahui apakah senanu tukang sihir anu lebih baik am atau rohibu abdolu apakah rohib anu bener teh gitu nya. Maka pa akhoda hajaron Pa'ahoda hajaron maka mengambil si anak tadi batu udahnya batu. Faqala dan ia berdoa Allahumma in kana amru rahibi ahabbu ilaika min amri syahiri. Maka senang ya Allah jika perintah rohib ini yang lebih sukai oleh engkau daripada amri syahiri tukang sihir maka faktul hadihi dabbah maka cenah matikanlah paehkeun cenah ieu hewan tehnya anu ngahalangan jalan hatta sehingga yamdin nasu sehingga manusia teh bisa melewatinya. Maka paromaha paqotalaha mawadhon nasu maka sehingga mati begitu dilempar maka paqotalaha wa madon nasu kemudian mati ternyata bener ternyata dijampe-jampe mah anggar ngamuk di balai dogo paeh kan itunya karena memang karena urusan nu kitu mah tidak usah memakai dalil kan mun agama mah nya kamu kan lamun di urang mun aya nu kasurupan nya da make dalil leuwih jago bacakeun surat namana teh surat ayat kursi kan Allahul la mainana ge leuwih jago katanya. Kadang-kadang yang seperti itu banyak
kehidupan orangnya apa gitu. Nama ngaji guys goreng nah pokoknya gitu sok itu teh lebih apal ya. Karena saya mah sieun gitu nya mun kanu kitu teh itu kumaha ieu teuing bisa nu sok biasa we gitu lah nya. Karena hal-hal yang demikian mah memang tidak memerlukan dalil kan ini tong pakai dalil nu kitu mah. Kan mun di mana salah engke menyalahkan dalilna kan. Tapi kalau sihir memang tukangna, tapi kan rata-rata tidak ngaruh gitulahnya, tidak ngaruh rata-rata. Apalagi seekor sapi yang seekor hewan di sini disebutkan tidak menyebutkan naon nya. Namun di cerita Israeliat disebutkan sapi nu gede sapi gila gitulahnya jadi ngamuk gitulah. Makanya sampai menghalangi manusia bisa menghalangi beraktivitas atau dan lain sebagainya. Namun di pemuda tadi dengan mengikuti instruksi dari mengamalkan dari rohibnya di baledog gue itu kudu make dalil di baledog ternyata pakotalaha kemudian eta hewan teh cenah mati wa madon nasu dan manusia bisa melewati jalan tadi. Fa'ata rohiba kemudian ia datang kepada rohib fa'ahbaruhu dan mengabarkannya, maksudnya mengabarkan kejadian itu. Faqala lahu rohibu dan berkata rohib itu ai bunayya ya sana anakku nya maksudnya ai guru banyak muka anak didik kayak ya anak king gitulah anakku anta yaumal abdolu hari ini sana kamu lebih baik minni daripadaku. Jadi ayeuna mah lebih istimewa daripadaku nya ai rohib mengajarkeun itulahnya ngajarkeun ari ieu nu belajar nu ieu mah ngamalkeun diajar bari diamalkeun naon anu didengar teh diamalkeun sehingga ternyata benar. Maka guru tadi menyebutkan bunaya antal yaumal abdolu minni hari ini kamu lebih baik daripada aku. Ai guru mah lembe bilang hungkul, ai anak didik nama ternyata lebih mengamalkan. Karena memang dari proses belajar mengajar mah rata-rata lamun sukses rata-rata muridna lebih pinter kan ya daripada guruna. Kan abi ge pernah nya ningali raka gitu nya seminar tentang naon namana teh online bisnis online seminar nada guru nu memberikan materi jeung murid-muridna maraju murid-muridna nya lebih berkembang online teh gitulahnya karena memang berarti guru tadi suksesnya dan memang ai rezeki mah orang Allah yang mengatur kan ya. Tapi kan ketika pendidikan maka muridna anu lebih maju kan memang harus seperti itu kan harus lebih maju. Maka bunaya antal yauma abdulu minni maka qad balago min amrika ma'aro sampai kepadaku sena perintahku tapi sena ma'aro apa yang aku lihat wa innaka wa innaka satu betala sesungguhnya engkau akan mendapatkan cobaan. Jadi cek guru nate pasti engkau mun lamun kieu mah pasti kamu akan mendapatkan cobaan karena tadi mengamalkan ilmunya karena setiap ilmu itu pasti akan ada cobaan. Setiap ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan pasti akan ada cobaan atau sunatullah gitulahnya. Pasti wae cobaan-cobaanna. Maka guru tadi berpesan pa in tulita fala tadulla alayya jika kamu mendapatkan ujian maka pala tadulla alayya entong nyebutkeun entong nunjukkeun tempat rohib tempatku omat gitu mun cek Sunda namanya omat lamun menang ujian naon we ujianana entong nyebatkeun keberadaanku entong nunjukkeun dala
nya dala teh dalilnya, dalil teh nunjukkeun, dala menunjukkan atau menunjukkan tempatku. Nyawakana gulamu yubriul ammahu wal abrosu, dan sunah ayeuna eta seorang pemuda teh bisa menyembuhkan orang-orang nu sakit. Seorang orang yang nu sakit, orang anu akmahu wa abroso anu buta jeung anu belang nu penyakit belang, wa yudawiyun nasa min sairil adwai, sampai orang-orang teh mengenal dia itu menjadi ahli pengobatan, sampai terkenal ahli pengobatan. Jadi buah dari keilmuan yang diajarkan oleh rohib dan diamalkan terus sedikit demi sedikit diamalkan, sehingga orang tadi bisa menyembuhkan orang-orang yang sakitnya, yang sakit buta atau orang yang sakit belang. Memang ketika itu dua penyakit itu yang menyerang itunya. Pasami ajalisun lil maliki, maka sampai mendengar berita tadi, sampai terdengar jalisun lil maliki anu duduk dekat raja, maksudnya teman dekat atau orang-orang yang ada di sekitar raja. Tapi di sini mah diartikan teman dekat raja sebenarnya. Dan kebetulan karena kod amiyi eta nu deket raja teh amiyi seorang nu buta. Fa'atahu bahadaya kasiren, dan dia datang kepadanya bihadaya membawa hadiah kasirotin yang banyak. Pakola, dan ia berkata, maha hunalaka ajma'u, jadi mun ieu hadiah teh sebenarnya nukat sakieu banyak teh bisa keur anjeun. Tapi syaratna in antas safatani, jika kamu dapat memberikan kesembuhan kepadaku. Maka faqala, pemuda tadi menjawab, ini sesungguhnya aku la aspi, tidak bisa menyembuhkan ahadan sedikit pun. Innama sesungguhnya yaspi, yang bisa menyembuhkan Allahu Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Jadi cek pemuda teh, aku mesti tidak bisa menyembuhkan, tapi yang bisa menyembuhkanku adalah Allah Ta'ala. Maka fa'in aman tak, jika kamu beriman billahi kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, da'autunya aku akan berdoa kepada Allah, fasafaka memohon kesembuhanmu, kan gitulahnya. Ternyata karena memang sakitnya buta, maka apa yang dibicarakan ku pemuda tadi, fa'amana billah, maka seorang yang dekat raja tadi beriman kepada Allah Ta'ala. Fasafahu Allahu Ta'ala, dan Allah menyembuhkan penyakitnya. Jadi tina tadi buta teh jadi sembuhnya atas izin Allah melalui tangan atau melalui pengobatan si pemuda tadi. Maka fa'atal malika, dan datang kepada raja, pajalasa, dan ia duduk ilaihi dengannya, kama kana yajlisu, sebagaimana ia duduk di tempat duduknya seperti biasa. Jadi balik deui ke tempat raja tadi. Faqala lahu, dan berkata lahu kepadanya al maliku, raja itu, man radda alaika basaruka, sahasna terus kembalinya geuning cenah tos sembuh muncul uramanya, geuning cenah penglihatan teh tos kembali. Saha cenah anu man, siapa, radda alaika basaroka, yang telah mengembalikan kepadamu basaroka, penglihatanmu. Nah cager nya dokter mana mun dia mendeban bahasa urang katanya.
Maka karena tadi teman dekat raja tadi sudah beriman kepada Allah, maka ia menjawab qala Robbi, yang menyembuhkanku adalah Robbi, pangeranku. Kan gitulah ya. Ngan mun cek bahasa Sunda ieu mah cenah disyariatana mah ku pemuda itu, tapi hakikatna mah di Allah kan gitulah nya. Orang yang dekat raja ini dia menyebutkan yang menyembuhkanku adalah Robbi, pangeranku. Qolanya raja tadi berbicara. Qola berkata, walaka, apakah di padamu Robbu ada pangeran goiri selain aku? Qola, maka sahabat raja tadi berkata, Robbi wa Robbuka, ayah Tuhanku dan Tuhan kamu, gitulahnya. Maka mendengar tadi Robbi wa Robbuka nyaeta Allah pangeranku dan pangeranmu, maka Allah sana pangeranna. Maka fa'akhodahu falam yajal yu'addibuhu, maka ditewak gitunya, ditangkap, diambil, maksudnya ditangkap. Falam yajhal yu'addibahu, dan memberikan kepadanya, menurunkan kepadanya siksaan. Jadi disiksa. Jadi gitulahnya. Maka namun seorang penguasa lamun di dalam sebuah kekuasaan, maksudnya di ilmu politiknya, tidak ada nunamana saudara, tidak ada nunamana babaturan. Maka rata-rata gitulahnya. Rata-rata karena penguasa adanya, karena penguasa, maka memang selalu gitulah. Maka tong aneh dina berpolitik mah tidak ada dulu, tidak ada ini, tidak itu, pasti ya gitulahnya. Sekira-kira merada ngahalangan mah dihabiskan wae nya. Mohon maafnya, tapi ini tidak merendahkan sebuah institusinya. Kan saya punya teman seorang puntennya, karena ini polisi lalu lintas gaduh rencangan, ternyata ngayakeun razia. Geus jelas wae katingali eta babaturan nya. Tapi ternyata itu sedangkan babaturan itu kan lamun sekirana babaturan banyak terus-terusan gitu lah. Ieu mah teu ditoel ka temenna itu gitu nya. Jadi nu temenna mah ngajauhan gitu, api-api ngajauhan gitu. Dan memang seperti itu. Kadang-kadang berpolitik mah kadang-kadang tidak ada namanya babaturan dekat bilahnya, tidak ada namanya saudara. Pokoknya mah kira-kira ngahalangan habis bilahnya, habis gitu, kira-kira ngahalangan habis. Nah, memang sunatullahna gitu lahnya, karena takut hilang kekuasaan. Dan memang ini jadi catatan, setiap raja-raja itu pasti dia inginnya disembah. Itulahnya setiap raja-raja, Fir'aun dan gitulahnya, Raja Namrud seperti itu. Sampai hari ini pun kekuasaan raja ratu Inggris ini kan sampai gitu gitunya. Sampai menyebutkan bahwa dia itu orang mah kuasa gitulahnya. Memang hari ini tidak menyebutkan langsung Tuhan, tapi dia menganggap lebih kuasa gitunya. Lebih berkuasa. Karena memang raja-raja seperti itu dengan keegoisannya, dengan posisinya. Sehingga ketika disiksa teman dekat raja itu, hatta dala ala gulami, sehingga ia menunjukkan ala gulami pemuda tadi. Jadi nunjukkan, dan memang tidak kuat disiksanya, pastilah mengaku kan, dilahnya mengaku. Faji'a, maka datang bigulamin kepada pemuda tadi. Faqala lahu malikun, dan berkata raja tadi, yaitu sena bunaya, gening sena ieu anakku anilahnya. Gening sena ieu mah anu dititah anu disuruh belajar ilmu sihir gitulahnya. Gening sena ieu mah anu titah belajar ilmu sihir. Maka qad balago, sungguh sena telah sampai min sihrika, ilmu sihirmu, ma tu beriul akmahu wal abroso,
Maka sehingga kamu bisa menyembuhkan orang yang belang dan orang yang buta istilahnya, sehingga bisa menyembuhkan. Maka wataf alu dan sehingga kamu bisa melakukan ini itu istilahnya. Tapi jawaban pemuda tadi, pakola, ini sesungguhnya aku la asfi, aku tidak bisa menyembuhkan ahadan sedikit pun. Innama sesungguhnya yasfillah, yang menyembuhkan adalah Allah. Seperti jawaban orang yang teman dekat raja tadi, jawabannya sama. Maka fa'ahodahu, maka menangkapnya, falam yazal yu'adzibu, dan dan siksa, katanya menyiksanya, sehingga karena tidak kuat disiksa, hatta dala ala rohibin, sehingga saya menunjukkan rohib. Kan tadi nama sena ulah nyebutkan di mana posisi rohib, ayeuna menyebutkan karena memang siksaan. Maka gitunya ulangnya, sigana ulangnya lamun gitu, wah moal disiksa mah pasti gitunya. Disiksa mah pasti gitulah, disiksa nu pika nyerieun mah pasti ujung-ujung nama naon namana menunjukkan. Kan tidak mungkin aya pencuri genepan nu kapanggih hiji dan ajojo kapanggih kabeh kan. Moal mungkinnya mun seseorang ya tidak disiksa, pasti disiksa supaya menunjukkan saudara-saudara, sok anjeun mah nyeri babaturan mah tinggal di segareunah gitu nya. Geus we mending bareng nyeri. Nah, nya ditunjukkan itulah oleh pemuda tadi keberadaan rohib. Paji abi rohibin, dan datang, jadi panggil punya mun ieu bahasa ieu namanya dipanggil rohib tadi. Fakila, dan dikatakan lahu kepadanya, irji, keluarlah, andinika dari agamamu. Fa'aba, tapi rohib tadi aba, enggan, menolak gitulahnya. Fada'a, dan menyeru eta raja teh bil minsori, paudia minsoru, disuruh mengambil minsori teh ragaji ilahnya, ragaji ripau dia minsor, dan menempatkan ragaji itu pi makroki roksihi, di tengah-tengah kepalanya. Jadi di dia merenya di dia lah dina ya atau kitu maksudnya di tengah-tengah makroki teh naonnya, di tengah-tengah teh nya kemungkinan di sini istilahnya. Pasakohu hatta waqa'a sikohu, kemudian membelahnya sehingga terbelah dan jatuh ke tanah. Jadi rohib tadi disiksa oleh raja. Pedah naon sana, pedah beriman kan, beriman kepada Allah. Summa, kemudian ji'a bijalisin malikin, kemudian ia datang kepada yang suka duduk di sisian rajanya tadi, sahabat dekatnya raja, dipanggil. Fakila lahu, dan dikatakan kepadanya, irji, keluarlah, andinika, dari agamamu, cek raja tadinya, entong beriman kudu keluar dina agamamu. Fa'aba, dan ia enggan, ia menolak. Pawudi'a min soru pi makuriki roksihi, sama ambil ragaji mesin, ragaji, kemudian ditempatkan di antara kepalanya. Fasakohu bihi hatta waqa'a sikohu, dan membelahnya sehingga ia terbelah dan sampai jatuh ke tanah. Sama teman raja ge dihabiskeun, rohibna dihabis, kemudian teman raja pun dihabisi. Summa ji'a bi gulamin, kemudian datang kepada pemuda. Fakila lahu, dan dikatakan kepadanya, cek raja tadi, irji, keluarlah kamu, andinika, dari agamamu. Maka pemuda tadi sama fa'aba, yang enggan dan menolaknya. Pada fa'ahu ila nafarin min ashabihi, tapi pemuda ieu mah diserahkeun kepada anak buahna, itunya anak buahna, ashabi, pengikut. Jadi salah seorang
sebagian kecil dari anak buahnya. Faqala, dan raja itu berkata, idhabu, pergilah kamu semuanya, bihi, dengan pemuda ini, ila jabalin, menuju gunung, kada wa kada, gunung itu atau gunung ieu nanya, pokoknya pergi. Fas'adu bihi jabalun, terus naik ke puncakna jeung pemuda tadi, ke puncak gunung. Faida balagtum, apabila kalian telah sampai diruwatuhu, diutusna nya. Fa'in, maka sena roja, apabila dia keluar, andinihi, dari agamanya, maka sena untuk mun dikeluarkeun dina agamana, maka bawa deui itulahnya. Bawa deui itulah. Wa illa, dan kalau tidak, faqrohu, muncul urang mah alungkeun ka jurang katanya, alungkeun. Lamun tidak mau alungkeun kitulahnya, alungkeun. Namun kemudian pada bahu, dan mereka membawanya, bihi, dengan pemuda itu, fasoidu bihil jabalu, sampai ke puncak gunung. Faqala, dan pemuda itu berkata, berdoa, Allahumma, ya Allah, akfini fihim bima syi'ta, ya Allah, senang lepaskeun ulahnya dari sekemampuan, apanya artinya teh, ya Allah, di mana aja. Jadi artinya Allah, ya Allah gitunya. Nanti di sini mana? Ya Allah, lepaskanlah saya dari mereka dengan kehendak-Mu. Jadi lepaskan saya dari mereka sekehendak-Mu, bima syi'ta, dengan kehendak-Mu. Maka faharafa bihimul jibalu fasaqatu, kemudian gunung tadi berguncang sehingga orang-orang yang membawa tadi meninggal. Tapi si pemuda eta mah hidup, itulahnya. Si pemuda eta mah hidup. Kemudian wajaa, dan ia datang, yamsi, berjalan, ilal maliki, kepada raja. Faqala lahu maliku, dan berkata raja itu, ma fa'ala ashabuka, naon anu di ku anjeun dilakukeun teh ka tentara namanya, ka ashabuka, kepada anak buahku. Faqala kafanihimullah, Allah telah melepaskan ilahnya. Fadabahu ila nafarin min asbihi, kemudian ia memanggil anak buah yang lain dan berkata, idhabu, pergi nabihi, dengannya, fahmiluhu fi kurukurin wa tawasatuhu bihil bahro, sok sana bawa pemuda ieu teh kadi itu jauh ka tengah laut, berlayar gitulahnya ke tengah laut. Fa'in roja'a an dinihi, sehingga ia keluar dengan agamanya. Wa ila faqdifuhu fadabahu, wa ila faqdifuhu, jadi mun teu mah cenah kerelepkeun begitulahnya. Maka pada bahu bihi, maka mereka pergi dengannya. Faqala, dan pemuda tadi sama berdoa, Allahumma akfinihim bima syi'ta, ya Allah, lepaskanlah aku dari mereka dengan kehendak-Mu. Maka fan kafaat bihi musafinah, maka melepaskan dan safinah itu tenggelam. Wajaa yamsi ilal maliki, kemudian datang lagi kepada raja. Maka biasa raja mengatakan, faqala lahu maliku ma fa'ala ashabu, naon anu dilakukeun ku anjeun, anak buahku dimukat kamarawan sebenarnya. Jadi rek dibunuh, rek dihukum, dibunuh, kaluhur gunung, ka anak buahna nu meninggal nya. Rek dikerelepkeun ka anak buahna gitu nu meninggal. Sehingga kejadian tadi jadi viral gitu mun zaman aya namanya, jadi rame. Jadi mun ieu mun ceuk Sunda nama jadi sabiwir hiji di para di para umat gitu ya, di masyarakat ketika itu. Maka raja kan lieur itunya, sehingga faqala li maliki, dan berkata kepada raja,
innaka lasta biqatili, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku. Kata pemuda tadi, hatta sehingga taf'ala ma amaruka, jika engkau mengikuti apa yang aku perintahkan dengannya. Qala ma huwa, gitu menaon kumaha tuh cenah katanya cek raja teh saking kulieurnya dah ngabunuh itu kalah maot anu ieuna, bunuh ieu kalah maot nu ieuna. Jadi bingung kudu kumaha, maka qala, maka pemuda tadi berkata ketika raja mengatakan, "Geus kumaha tuh mahwa?" Terus bagaimana? Qala tajma'un nas, na kumpulkeun manusia pisoidin wa di lapangan nya pisoidin wahidin wa taslubuni ala jid'in summa hudsa man min kinanati summa doi sama'a fi kaidi kaushin. Jadi sena talian itu talian itunya di kan zaman dulu talian diikat di sebuah pohon, kemudian arahkeun anak panah itunya anak panah. Maka sebelum eta ucapkeun summakul, sena ucapkeun ku raja teh bismillahi rabbi gulamun, ucapkeun sena bismillah dengan menyebut nama Allah. Tapi di dia disebutkan bismillahi rabbi, nyata Allah teh pangeran eta gulam eta pemuda. Summarmini fa innaka ida fa'ala tadzalika fataltani, maka lamun kitu cenah maka bisa membunuhku. Ternyata memangnya pajama'an nas, kemudian dikumpulkan manusia fi soidin wahidin di tempat lapang, wasolabahu ala jid'in, jadi melakukan apa yang dikatakan tadinya. Kemudian memang benar-benar meninggal. Jadi benar-benar meninggal. Ketika benar-benar meninggal tadi, faqalan nas, dan berkata manusia, amanna bi robbi gulam. Abdi sadaya teh cenah beriman kepada pangeran gulam, pangeran atau Tuhannya pemuda ini. Jadi dengan buah tadi anu dak dibunuh ka itu hese ka dieu hese ilahnya, ternyata jadi viral, kemudian dilakukan hukuman di lapangan, jadi di alun-alun ilahnya, lapangan alun-alun, sehingga orang datang ke sana. Ternyata diturutkeun mah ngucapkeun bismillahirrabbilgulam, ternyata memang meninggal. Maka efekna teh si masyarakat tadi membenarkan pangeran ieu ilahnya, tapi menyalahi rajana mah teu bisa nanaon, ongkosna pangeran tapi teu bisa ngabunuh-bunuh acan sagitulahnya. Sampai ka gitu, sehingga berbalik masyarakat itu beriman kepada birobbi gulamin gitulahnya, kepada pangeran, kepada Tuhan pemuda tadi. Fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahdaru qad wallahi najjala bika hadaruk katanya. Maka semuanya qad amanan nas, semuanya beriman kepada Allah dan menyalahi tadi gitulahnya. Tapi kan namana raja mambung eleh gitulahnya. Maka raja tadi di sini disebutkan langsung saja di sininya, maka raja memerintahkan orang-orang untuk membuat parit gitulahnya, membuat parit, memerintahkan orang-orang itu membuat parit, kemudian digiring kepada parit itu di lorong-lorong jalan. Ya, parit-paritnya digali dan di dalamnya dinyalakan api. Sang raja berkata, barang siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkanlah ke dalam parit tadi nu banyak api, yang banyak api nu parit tadi anu dina legokan tadi teh nu aya seuneu, maka diasupkeun sakadinya. Atau katakanlah hendaklah ia melemparkan dirinya sendiri ke dalamnya. Jadi aya kisah nanti aya duanya,
aya nu memang dilempar, ada yang memang didorong gitu ikut tentara, nah masyarakat ieu parit didorong, jadi masuk sedikit tidak didorong gitu nya. Sehingga sampai ke terakhir anu tadi didorong tadi ada seorang perempuan yang membawa seorang bayi. Ada perempuan yang membawa seorang bayi dan perempuan itu agaknya jadi ketakutan untuk masuk ke dalam parit tadi. Dan atas kehendak Allah bayi itu berbicara. Nah, hei ibuku, bersabarlah karena sesungguhnya ibu di dalam jalan yang benar. Jadi orok teh, jadi ononnya melain orok namanya. Bayi itu berbicara, sehingga berbicara seperti tadi nya. Maka kan di hadis kan ada 3 bayi yang bisa berbicara itunya. Pertama adalah Nabi Isa ketika bayinya berbicaranya. Nu kedua ieu bayi yang ada di kisah Ashabul Ukhdud. Nu ketiga bayi yang berada di sahabat Nabi. Ketika sahabat Nabi mempunyai sebuah pendidikan menurut pesantren, kemudian dengan ibu nanti ada sesuatu masalahnya, kemudian ibunya bilang kan, ibu esna belum tahu fitnahna perempuan gitu nya. Ternyata memang suatu saat aya perempuan yang hamil ngalahirkeun di pesantren eta. Jadi mun ikut tidur kemudian lahir, ternyata di dinya nya. Maka bayi tadi lahir ieu teh tapi mah lain ieu nya, lain putra ieu tapi putra anu jadi we selamat. Karena tapi dengan kejadian itu pesantrennya bubar gitulah, pesantrennya bubar gitulah. Kebenarannya ketika berbicaranya ketika di tadi 3 orang bayi yang bisa berbicara ini. Salah satunya bayi ini tongsin mah mun ceuk urang nya. Tongsin mah kita berada dalam yang benar gitunya. Maka perempuan tadi ngagajeng. Maka inilah kisah Ashabul Ukhdud yang dimana seorang raja yang membabad habis karena ia beriman kepada Allah, masyarakatnya itunya. Sehingga ketika terjadinya pendorongan itu para raja itu duduk menyaksikan itunya, duduk. Sehingga kisah ini diabadikan di dalam surat Al-Buruj. Itulah disebut surat Al-Buruj, was-sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sama idatil buruj wal yaumil mau'ud wasahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini seorang raja yang memang dia tidak ingin kekuasaannya hilang, sehingga orang-orang yang beriman itu mereka siksa katanya. Hanya karena beriman. Jadi bukan karena naon-naon, hanya karena beriman. Bukan tidak taat bayar pajak, bukan tidak taat, tapi hanya karena beriman. Hanya karena beriman. Maka Allah mengatakan, maka Allah berjanji di dalam surat ini ya, bahwa Allah akan menyiksa orang-orang yang memang menyakiti istilahnya. Di sini dilanjutkan di dalam surat Al-Buruj, janji Allah di dalam surat Al-Buruj ayat ke-10. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang memberikan siksaan memfitnah orang-orang laki-laki yang muslim yang mukmin wal mu'minati dan perempuan yang mukminat summalam yatubu, jadi supaya ia kembali kafir istilahnya, maka falahum adabu jahannam, maka bagi mereka azabun siksaan jahannam, siksaan neraka jahannam, walahum adabul harik, dan bagi mereka siksaan yang harik yang membakar. Jadi kok Allah mah tidak akan pernah diam kepada orang-orang yang menyiksa, memfitnah orang-orang yang beriman. Istilahnya apalagi masyarakat biasa melawan raja kan maelehnya, maeleh raja mah, tapi kok Allah kayak dibalas nama itu. Allah yang akan membalas. Maka ayat ini merupakan janji Allah kepada orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka bagi Ashabul Ukhdud, bagi seorang yang tadi
orang-orang yang beriman karena seorang pemuda tadi, kumaha tu senakan mereka didorong ke parit. Maka Allah menjanjikan di ayat selanjutnya, ayat 11, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, lahum jannatung tajri min tahtihal anhar, dan bagi mereka jannah, surga, tajri yang mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Dzalika, itulah fauzul kabir, balasan yang besar, pahala yang besar. Makanya janji Allah, orang yang walaupun kelihatannya ia meninggal, tapi di sisi Allah mereka mendapatkan surga, gitulah, mendapatkan surga. Maka hadis ini teman-teman semuanya disimpan di dalam Riyadhus Shalihin di bab sabar, karena memang harus bersabar dalam mengajak orang, pertama. Yang kedua, harus sabar menghadapi kedoliman pemimpin. Kedoliman pemimpin harus sabar, itulah. Karena memang setiap pemimpin pasti dolim, tapi bagi yang tidak dolim, memang balasannya kadang memang kan ya tidak, nanti kan Allah akan melindungi, memberikan perlindungan di mana tidak akan ada lagi perlindungan kecuali selain Allah kan. Nomor hijina kan pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Tapi ternyata kenyataannya setiap pemimpin pasti dolim, pasti dolim. Kumaha we eta mah, adil di dia, dolim di ditu, dolim di ditu, adil belah dia, kan itu rata-rata gitu lah. Harus bersabar, dina kitab Riyadhus Shalihin harus bersabar dengan itu. Kalau seorang pemimpin itu kafir, memang lawan, lamun berani. Tapi kalau masih sesama muslim, nya sabar, kan itulahnya. Sesama muslim masih harus sabar. Seperti itulah, harus dalam bersabar. Kemudian ketika mengajak keimanan kepada masyarakat, nya gitu kan, sampai detik terakhir kakara wah gitulahnya. Kakara ngabenerkeun, kadang-kadang kan ya, seorang ustadz keur hidup namanya, keur berangkat ka ditu, ngajar ka itu, ngajar ka dieu, kadang-kadang hare-hare nya. Tapi begitu ustadzna maot, oh bener-bener ustadz ieu teh nya asa inget cenah gitu, ustadz ieu bener lah gitulah. Mata cek lagu Roma Irama nya, kalau sudah tiada senang baru terasa gitulah nya. Mun dina lagu Roma Irama mah kan itu. Maka keikhlasan seseorang itu berdampak demikian, ikhlas dalam menjalani sesuatu, kemudian bersabar dari cobaannya, maka itulah yang paling baik, itulah orang yang disebutkan Islam. Maka hasilnya pun akan seperti itu, akan baik, akan baik. Kemudian disebutkan di sini adalah seorang gulamun, seorang seorang pemuda, karena memang pemuda mah punya visi. Pemuda punya misi. Kumaha we carana? Hal yang sedikit tapi punya misi pemuda. Beda dengan orang tua. Kan agenya mengajar dengan orang tua, dengan orang tua mah, dengan ibu-ibu atau bapak-bapaknya. Jadi hanya datang, pulang, ngajina teh gitu. Jeung pemuda mah moal. Jeung pemuda kumaha ya sangkan maju. Ieu kumanya ngaji teh sepi wae, kumanya mirame tah minimal kitu, itu pemuda mah. Ai kolot mah moal katanya. Kolot mah cenah urang mah penting mah ngaji we cenah kitu nya, datang mun geus beres pulang, datang beres pulang. Pemuda mah teu. Rata-rata pemuda mah ingin mengamalkan gitu nya. Ketika ingin mengamalkan, ingin berubahan gitu nya. Ingin mengajak orang lain. Kalau orang tua tidak, tapi tidak semua orang tua gitu nya, tapi ada yang memang ingin dirasakan oleh orang lain memang. Cuman kebanyakan pemuda kan, Soekarno pun berkata, berikan aku sabaraha pemuda sana, 10 pemuda akan aku naon sana itunya, gitulahnya dari pemuda memang gitu. Kumaha bahasa Soekarno teh, berikan aku 10 pemuda akan aku guncangkan nilainya ya dunia gitu nya. Ku 10 pemuda gitulah. Tapi memang seperti itulah. Tapi aya namanya banyak pemuda tapi mentalnya kolot. Banyak yang kolot mentalnya pemuda. Aya pemuda gitu hayu sendiri hoream cenah ayo hujan disiga lain pemuda nya. Ai kolot memang ayo cenah hujan. Memang aya orang tua mah lamun katiisan nya
kaki-kaki sendi-sendi itu nyeri. Jadi malas itu mun kati isan ai pemuda mah hujan seeutik moal cenah hujan ternyata mah lain pemuda. Jadi banyak pemuda hari ini mentalnya orang tua, tapi orang tua mentalnya pemuda gitu. Kan dulu itu ketikanya ieu mah nya nini nenek nya wanana sampai bungkuk terus we gitu pemoyanan hayu eta mah jalan nya sohibna teh ibu itu Bu yang di sana nama teh lupa lagi nya mudah-mudahan nya Allah menerima amalnya gitulah nya amal kebaikannya sampai bungkuk sampai mengaji we gitulah sampai melihat buku pun karena sudah tua kata saya teh wah semangatna pemuda itu nya nah di urang pemudana semangatna gitulah nya semangatna jadi dibere hujan seeutik ya cenah hujan gitulah nya maka sebetulnya jadi pemuda mah visioner gitulah nya jadi seperti itulah pemuda. Maka pemuda di sini Ashabul Ukhdud ini menancapkan nilai-nilai keimanan. Dan kemudian terakhir pelajaran yang bisa dipetik dari kita, orang-orang Arab itu di sini kan disebutkan Najran. Penjelasannya Al-Qurtubi berkata nama pemuda tadi adalah Abdullah bin Samir. Disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud raja ialah Raja Najron. Jadi di Najronnya terus disebutkan bahwa orang-orang Arab itu apabila ia beriman, apabila ia kafir. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Tapi ayatnya hilap deui nya, ayat sabaraha. Jadi orang Arab mah gitu. Ketika ia beriman walaupun baru sedetik beriman sudah gitu. Walaupun tapi lamun kafir gitu orang-orang Arab mah gitulah nya. Amun kafir gitu siga Abu Lahab mun kafir gitulah menentang. Tapi lamun beriman gitu. Kan ada seorang yang ketika tadi mau perang kalah kan kemudian bersahadat kan langsung dirangkul, tanggup, langsung perang gitulah nya. Langsung perang. Jadi memang mun beriman. Tapi beda mun orang Bandung mah jeung orang Indonesia mah nya. Ayeuna bilang sajam ayeuna sore kieu nya engke beurang teuing gitu nya. Engke sore malam beda deui gitulah nya orang Bandung gitulah. Jadi itulah teman-teman semuanya banyak kisah yang menarik gitulah nya. Bisa yang diambil dari kisah ini yang menarik, terutama ilmunya gitu. Maka yang digarisbawahi adalah kesabaran dalam hal sesuatu karena memang hadis ini berada di dalam bab kesabaran karena sabarlah yang menentukan. Maka dalam hadis kan seseorang apabila ia bergaul kemudian melihat kejelekan temannya kemudian ia berhenti dari pertemanannya itu yang jelek kan ya. Tapi sebaik-baiknya orang itu adalah yang bersabar menghadapi kejelekannya gitu nya. Jadi mun keur babaturan teh lamun mainna jeleknya bersabar tapi bersabar lain cicingnya untuk memberikan perubahan gitu lah ya. Lain senada ieu mau gaul teh kalah kakararieu urang mah cicing we di rumah di kamar umpamanya jelek eta teh. Nu bagus mah ikut dan bersabar gitu lah ya. Dan bersabar jadi bergaul we nu baik mah gitu. Makanya pentingnya bersabar. Jadi hadis ini menyebutkan bersabar kepada pemerintahan, bersabar ketika menyampaikan kebenaran dan dilahnya sampai dibuktikan oleh pemuda tadi hingga Allah memberikan pertolongan dan hasilnya memang semua penduduk dari Najran ini beriman kepada Allah, Dan janji Allah bagi orang-orang yang menyakiti hati dari orang-orang mukmin baik perempuan dan laki-laki maka Allah akan mengazabnya dengan azab siksaan neraka jahanam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita dan mudah-mudahan pula menjadi ilmu bagi kita semua dan bisa mengambil pelajarannya. Itu saja mungkin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Dan bagi teman-teman yang ada di masjid barangkali ada pertanyaan, silahkan.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.